Jumpa lagi dengan Jessie Besti di Sport Recreation Mancing HKI Fishing. Hari ini Jumat 6 September 2024 HKI Fishing sedang libur Bang Bro, tapi ada kegiatan rutin yang dilakukan HKI Fishing untuk melakukan perbaikan dan perawatan intens sport HKI Fishing. Apalagi saat ini HKI Fishing sudah memiliki 3 sport kolam utama, sport ikan campur, sport kolam kedua, sport bawal dan patin, dan yang akan segera launching besok tanggal 8 September 2024, sport Lampung ikan mas dengan tiket reguler Rp150.000. Tetapi nggak usah khawatir Bro, HKI Fishing banyak memiliki kejutan. Hadiah sudah pasti sangat menarik, ditambah door prize menarik dari owner HKI. Oke Bang Bro, kita jumpai owner HKI Fishing yang saat ini sedang sibuk bersama para pekerja kru HKI Fishing melakukan kegiatan rutin perawatan spot kolam-kolam HKI Fishing, mulai dari kolam utama, spot ikan campur, kolam bawal patin, dan berikutnya adalah spot kolam pelampung ikan mas yang akan diluncurkan pada tanggal 8 September 2024. Oke Bang Bro, kita lanjut menemui owner HKI Fishing, Om Hengki Ibrahim, yang saat ini sedang sibuk bersama para kru melakukan perawatan rutin mingguan supaya para angler mancing lebih nyaman di HKI Fishing. Oke, kita temui master angler yang sudah malang melintang di dunia pemancingan Bang Bro, Om Hengki Ibrahim. Oke Bang Bro, kita langsung ketemu owner HKI ini Bang Bro. Waduh. Selamat pagi Om Hengki. Pagi juga Pak Ucen nih. Jadi Bang Bro bisa lihat di sini. Hari ini kita bersama owner HKI Om Hengki Ibrahim untuk menyampaikan sesuatu info tentang spot HKI Fishing. Ini spot pelampung ini yang akan diluncurkan pada tanggal 8 September 2024 nih Bang Bro. Jadi nanti berikutnya kita akan bicarakan juga tentang planning tentang spot HKI Fishing ke depan. Kira-kira apa yang mau disampaikan nih Om Hengki? Tinggal nunggu waktu nih Pak Ucen nih launching. Tanggal 8 besok nih nanti. Karena daripada angler di Pamulang dan sekitarnya ini banyak nih pemain-pemain ikan mas nih. Cuman kita harus benar-benar potensial emang kita Pak Ucen. Gak bisa diacak-acak. Karena kalau nggak kita malu Pak Ucen. Kalau emang pelampung kan khusus memang pelampung Pak Ucen. Kita nggak bisa. Karena kan HKI selama ini kan terkenal ikan campur. Jadi selama ini kita nggak berani main di satu jenis bawal atau ikan mas, nggak berani. Karena kan ini kalau pelampung tuh pemain-pemainnya beda kelas Pak Ucen. Betul. Ya kan, kita harus menyiapkan tempat yang baik, yang harus ada pembatas. Karena nggak bisa kita diketawain kan. Kita ngundang orang main gede-gede, kita waduh main di ikan campur. Karena beda kelas. Kalau ikan mas memang harus kita akomodasi yang benar. Standar untuk spot pelampung itu seperti apa Om? Kalau pelampung standarnya yang selama ini saya mancing ya kan. Kalau dulu memang nggak ada Pak Ucen. Nggak ada garis-garis gini, nggak ada. Jadi gini, sportivitas dulu pemancing itu lebih tinggi. Betul. Nah, karena mungkin dia mancing santai ya kan. Kalau sekarang kan enggak. Karena tiap empang tuh berlomba. Betul. Berlomba untuk menyajikan bagaimana angler itu untuk mendapatkan. Terus uji kemampuan, skill, ya kan, umpan terutama Pak Ucen. Karena kan sekarang sudah bermacam-macam ragam Pak Ucen. Baik esen maupun umpan ya kan, dari umpan putih,
umpan, peletnya udah bermacam-macam lah. Nah disitulah diuji skill pemancing gitu. Makanya kita harus mengetahui detail untuk empang pelampung ini, nggak bisa sembarangan. Dan harus ada penyekat, karena kalau kita sudah bermain di pelampung itu ada skill loh Pak Ujen, nggak bisa sembarangan. Oke. Makanya kenapa bisa ada lapisan, wah ini harga tiket sekian puluhan juta. Betul. Karena udah kelasnya beda. Iya. Jadi beda dengan ikan campur ya Om ya? Beda Pak Ujan. Kalau ikan campur kan gini Pak Ujan, prinsip ikan campur ada ikan predator, ada ikan apa. Karena nggak bisa dicampur. Karena kalau kita bermain satu titik umpan itu diacak-acak Pak Ujan. Betul. Nggak bisa. Kita harus mengerti dulu isi empang itu apa nih yang kita mau mainkan. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Makanya selama ini HKI kenapa tidak bermain pada satu jenis ikan saja? Karena kita akomodasi. Kita awal nih, komitmen kita ikan campur, ya ikan campur kita. Jadi orang kalau mau datang ya memang ikan campur, kita nggak berani. Nah kayak kita ini kita buat spot lagi, spot kolam B. Ini spot kolam B ya Om ya? Iya. Ini spot kolam B Bang Bro, ini khusus patin bawal. Patin bawal. Dan akomodasi lagi nih dari para angler minta, Pak Hengki tolong dong main pelampung. Nah main pelampung kita buatkan lagi nih. HKI cuman wadah aja Pak Ujen. Betul. Wadah media ya? Media aja. Nah nanti yang menilai para angler. Betul. Itu bagaimana sportivitas HKI, ketransparannya HKI, keterbukaannya. Nah nanti angler yang menilai gitu Pak Ujen. Selama ini alhamdulillah Pak Ujen, dari jenis ikan campur aja kita sudah banyak dipercaya gitu Pak Ujen. Karena kita komitmen kita tidak pernah kita mau bermacam-macam. Satu kolam ya apa yang kita sajikan itu. Jadi kita nggak pernah bercampur-campur lah. Secara umum jejak digital yang diketahui oleh para angler, HKI itu setiap hari dikunjungi oleh para angler Bang Bro. Ini sekarang kita tanyakan juga kepada owner HKI, mungkin total ikan dan stok ikan yang didistribusikan ke HKI Fishing ini mungkin begitu besar Bang Bro. Coba kita tanyakan dulu kepada owner HKI. Gimana Om Hengki? Kira-kira? Ya, kalau ikan Pak Ujen ya, kita gini Pak Ujen, karena kita kan inti dari awal kita buka adalah ikan campur. Satu, kita harus menyiapkan kolam penyegaran, kolam penimbangan. Nah selama ini angler ini kan percaya sama HKI ini. Kalau stok ikan Pak Ujen ya cukup lumayan besar lah. Kita hampir 2 minggu sekali itu hampir 1 ton Pak Ujen. 2 minggu sekali 1 ton? 2 minggu sekali. Ya mungkin kalau saya berbicara terlalu tinggi, kan kita punya jejak digital. Betul. Dari TikToknya ada, dari YouTube-nya ada. Itu jejak digital HKI. Betul. Karena kita tidak mau ini loh. Kita kan menjual produk. Produk ini harus kita jual kepada masyarakat. Yang dimana masyarakat itu adalah para angler. Betul. Nah angler itu harus tahu produk apa HKI yang akan jual. Makanya alhamdulillah HKI terus berkembang karena ketransparanan buat kolam ini gitu. Transparansi paling penting ya Om ya. Karena kita tidak mau berbicara ikan besar di kolam, angler datang tidak mau. Kita juga ada usaha Pak Ujen. Jadi kalau di pemancingan kita sebenarnya kita cuma ayolah mari kita kerja sama-sama. Ini Om Hengki kebetulan ya, juga seorang owner di sebuah usaha. Kebetulan proyeknya desain interior. Dan Om Hengki ini memimpin sebuah usaha di bidang marmer. Experience of the best teacher. Experience of the best teacher itu artinya pengalaman itu guru yang terbaik. Om Hengki pasti punya pengalaman banyak ya. Dari mulai susah istilahnya kan, jungkir balik, dan tahu banget bagaimana asam garamnya sebuah perjuangan. Kira-kira apa Om Hengki? Kalau perjuangan pasti Pak Ujen, namanya kita hidup kita harus pertama ialah satu, kita harus kerja keras. Tanpa kerja keras kita tidak akan menghasilkan apapun. Dan kedua adalah kita harus pegang kepercayaan kita terhadap masyarakat itu harus pegang. Itu yang nomor satu. Kalau nomor dua itu uang itu akan datang sendiri.
kalau kita sudah dipercaya sama orang. Nah, sekarang kita berada di atas pemancingan nih, Pak Ucen. Oke. Kalau kita sudah dipercaya sama angler, dan angler pada datang, Pak Ucen. Betul. Kita kumpulkan uangnya, kita simpan, kita belanja ikan. Iya. Dan itu doang. Hidup ini gampang. Yang bikin susah adalah manusianya sendiri, Pak Ucen. Wih, ini luar biasa filosofi juga ini Bang Bro nih. Ya, karena gini, selama Empang Hakai buka, kita selalu berbicara ke anak buah saya. Tolong kita kasih, karena kita dikasih rezeki nih. Kita kasih rezeki, kembalikan rezeki itu kepada pemancing. Oke. Nah, itulah makanya cepat berkembangnya HKI itu dipercaya terutama, dan masukan-masukan angler yang ini kita akomodasi terus. Apa sih yang buat HKI kurang nih? Kalau masih bisa HKI melaksanakan, kita laksanakan gitu. Jadi kita tidak mau semena-mena, wah lu mau mancing syukur, nggak mancing udah. Oke. Nah, kita nggak punya prinsip itu. Ini sebuah komitmen yang luar biasa dari owner HKI ini Bang Bro. Nah, selama Untuk ini, makanya Pak Ucen kan selama meliput di HKI, Pak Ucen kan bisa melihat bagaimana perkembangannya, ya kan? Kita nggak ada tedeng aling-aling dan tidak diatur, karena kita maunya keterbukaan. betul. Ya, terbuka tuh orang tahu jadinya. Apalagi kita di YouTube, di TikTok harus terbuka. Info itu harus Update. valid ya Om ya. Iya, harus valid. Kita tidak Oke. mau bermain-main dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena Oke. masyarakat sekarang sudah pintar, Pak Ucen. Betul. Ya kan? Sekali kita berbohong, masyarakat itu akan menilai selamanya. Kebohongan menyelamatkanmu sementara, dia akan menghancurkanmu selamanya. Seperti itu filosofinya Bang Bro. Iya, kalau kita benar, ya berjalan pelan-pelan tapi pasti. Pak Ucen. Oke. Ya kan, selama ini kita berjalan dari satu empang, kita buka lagi dua empang berjalan. Mungkin nanti kita akan buka lagi nih Pak Ucen nih. Tunggu kabar beritanya. Oke, ini luar biasa Bang Bro. Ini planning loh Bang Bro ya. Artinya sesuatu usaha itu nggak dibuat asal-asalan ya. Oh, enggak, kita buat gini, terencana Pak Ucen. Betul. Gini. Dalam arti terencana gini, kita punya rencana disatukan dengan para angler yang ada. Gitu. Oh, angler maunya apa sih ini? Kita satukan. Jadi bisa sinergi jalannya. Oke. Bisa saling, oh, angler itu memberikan masukan kepada kita, ya kan, kita bangun gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Makanya kita membuat nyaman, senyaman mungkin para angler, dan kepercayaan itu yang harus kita pegang. Jadi kepercayaan yang dipegang itu kunci ya Om ya. Kunci. Oke, nanti kita lihat juga penampakan angler HKI Bang Bro. Ini sebagai jejak ya, dan jumlah ikan yang keluar masuk ke HKI itu artinya implikasinya dari angler-angler yang hadir. Nanti kita akan tampilkan juga di sini Bang Bro, penampakan para angler yang hadir di HKI. Oke Bang Bro, kita sekarang berada di spot kolam utama nih Bang Bro. Spot kolam A, kolam ikan campur HKI. Bagaimana cara pengelolaan ikan campur yang baik kepada owner HKI? Coba bagaimana Om? Kalau pengelolaan gini Pak Ucen, apa sih arti ikan campur sebenarnya? Ini pengalaman Sejarahnya. mancing, Oke. gitu ya. Ya selama saya mancing kan kita lihat nih, memang saya pernah dengar ya ikan campur apa. Nah, cuman di pengertian saya ikan campur adalah kualitas ikannya Pak Ucen. Betul. Standar ikannya satu, sebesar apa ikan yang diturunkan ke kolam gitu. Oke. Karena ikan ini kan 4 jenis. 4 jenis ini nggak mungkin pemancing itu membawa 4 umpan. Betul. Pasti salah satu umpan. Oke. 2 lah minimal ya. 2 minimal 2. Nah, ikan yang di dalam itu kan ada ikan mas, ikan bawal, ikan patin, ada gurami. Betul. Nah, bagaimana sebenarnya lebih gampang mancing di ikan campur, lebih gampang daripada kita mancing di pelampung ikan Betul. mas. Kalau di ikan mas kan kita harus membina. Kalau ikan campur nih ketemu umpan, apalagi bawal ya, main sikat dia, Iya, karena jenis predator ya. predator. Dan yang penting kalau mancing di ikan campur adalah kedalaman empang, Pak Ucen. Betul. Kedalaman empang itu berapa sih yang idealnya? Jadi kita mesti bisa tahu Pak Ucen, ukuran standar mata kail itu, leadernya itu berapa. Betul. Harus kita Oke. tahu dulu. Kalau kita nggak tahu, makanya kenapa banyak ikan campur kok nggak dapat, karena
kebanyakan saya lihat Pak Ucen dari sung itu Rangkaian Om ya? rangkaiannya Ya, rangkaian mata kail sampai ke pelampung ya. Oke. kebanyakan itu ya. Saya rasa kalau umpan sekarang sudah bagus-bagus lah. Macem-macem umpan sudah dikeluarin dari merek A sampai merek Z udah banyak lah. Apalagi Esen zaman sekarang kan udah nggak diragukan lagi, macam-macam dari yang murah sampai yang mahal pun ada Esen. Nah, kita harus tahu nih Pak Ucen, kalau mainkan jamu kedalaman empang, setel stopper, terus mata kail besarnya segede apa, itu mempengaruhi besar Pak Ucen. Kalau yang saya lihat selama ini, karena kan ya mungkin kalau para angler biasa mancing di kolam ini, oh makan, kenapa di HKI kok belum nggak makan? Karena banyak saya perhatiin Pak Ucen, ini setelannya yang banyak. Setelan ya? Setelannya, gitu, terpengaruh besar, apalagi dengan empang yang dalamnya 1 meter. Seperti ini nih spot HKI sekarang Bang Bro. Kalau hari Jumat Sudah luar biasa pokoknya. Ini hari libur ya Om ya? ya, kita ada perbaikan terus. Selalu setiap libur HKI itu melakukan perbaikan rutin. Baik blower, mesin blowernya, dan kemudian juga ini perbaikan untuk kenyamanan para angler Bang Bro. Pengiraannya selama sudah berjalan hampir 1 tahun kan pada rusak. Makanya kita perbaikin pengiraannya supaya rapi lah. Lihat. Jadi benar-benar kalau kayak orang-orang tuh kayak pemancingan bener gitu Pak Ucen. Jadi dilihatnya enak gitu Pak Ucen. Tapi ini tampaknya sudah sangat megah ini Om Eki ini. Ya, sudah luar biasa ini Om Eki. Ini seperti ini penampakan Bang Bro nih. HKI fishing yang awalnya cuma spot kolam utama ikan campur, kemudian lahir spot kedua, spot bawal patin, dan spot yang ketiga, spot pelampung ikan mas Bang Bro. Ini kan suatu kinerja yang bukan main-main, artinya serius ya Om Eki ya. Ya, apapun kalau kita serius pasti ada hasil. Iya, hasilnya bagaimana nanti ke depannya tergantung kita nih dengan kru kita kerjasama. Saling bersinergi Om ya. Oh, harus kerjasama yang benar, yang baik. Karena kita apa? Jenisnya pelayanan Pak Ucen. Pelayanan, betul Om. Pelayanan yang terbaik buat angler itu akan nyaman, akan kembali lagi. Bagaimana kita terhadap angler, etika kita, attitude kita, itu akan berkesan nanti Pak. Gitu. Jadi di dalam satu kampanye pun artinya ada pembinaan di situ Om ya. Harus ada Pak Ucen, karena kita nggak bisa sembarangan. Karena pemancing ini dari kelas bawah sampai kelas atas Pak Ucen. Betul. Kita tidak bisa membedakan. Karena kalau dia udah pegang di kolam, kita nggak tahu siapa. Komitmen kita dalam fair pertama ya. Jadi gini, kalau orang mancing kan mau dapat dan tidaknya, kalau kita fair dia melihat kenyataan, fakta yang dilihat ya. Kita nyeburin ikan, faktanya ada. Produknya kelihatan ya Om ya. Kelihatan. Banyak karena gini juga. Saya sebagai owner HKI kadang-kadang merasa tidak enak gitu. Kok nggak dapat? Cuman dia menjawabnya gini, Pak, memang saya belum rezeki saya. Oh, berarti kan dia mengerti. Betul. Angler itu memberikan isyarat kepada dia mengerti bahwa HKI memberikan produk yang terbaik dan fair gitu. Nah, tanpa ada komen yang jelek gitu Pak Ucen. Karena dia tahu setiap penurunan ikan, jenis ikannya, ukuran ikannya gitu. Sekali lagi karena transparansi Om ya. Transparansi kita. Saya maunya tuh angler itu happy. Gitu. Om Hengki, memang saya juga pemancing, cuman memang udah malas aja saya udah mancing. Om Hengki, ini agenda HKI ini sampai bulan ke depan apa kira-kira nih Om Hengki ya? Agendanya kita sih maunya nih berbagi nih sama angler. Jadi memang bukannya kita sok-sokan gitu, enggak Pak Ucen. Saya mau buka nih empang ini kan sudah kita sebar luaskan untuk event. Betul. Tanggal 29. Kolam campur ya Pak Ucen. 29 itu sudah masuk agenda kita. Nah, agenda masuk lagi yang kolam B Pak Ucen. Kolam B kita mau buat gebiar juga, gebiar berbagi kita. Nah, kalau ini di kolam B, kita tiket gini Pak Ucen. Kita ambil tiket murah. Kita akan kasih door prize Pak Ucen. Kita akan kasih door prize 2 reel 2 joran.
Oke. Nanti kita bikin permainan ikannya, kita kasih tanda nih Pak Ucap. Oke. Kalau umpamanya ikan itu nggak makan, kita akan uji ya Pak Ucap. Tetap kita kasih. Gitu. Oke. Kita kasih. Nah, kalau di kolam C-nya, Ini kolam C. ikan mas, ya mungkin bagi para pemain-pemain cantik ikan mas Ah. itu, Pak Ucap. Karena tiketnya Iya. cukup lumayan. Pak Ucap, Ah. kita main 500.000. 500.000. Hadiah pertama nggak main-main 7 juta Pak Ucap. 7 juta rupiah Bang Bro. 7 juta. Oke. Ya kan? Ah. Ini benar-benar untuk penggemar ikan mas yang mempunyai standar gitu. Pak Ucap. Jadi Karena memang ikan emas itu Pelampung Harus beda ya Om ya. beda sekali Pak Ucap. Nggak bisa dicampur dengan ikan Oke. kampung. Karena apalagi ikan mas itu kan perlu pembinaan. Betul. Kalau dia sudah masuk, nah, nggak bisa diacak-acak. Pak Ucap. Oke. Hancur dia. Itu Bang Bro. Bukan Ini- masalah tiket Pak Ucap kalau di Ah. ikan campur. Kalau di ikan mas, ikan campur beda. Kalau ikan mas beda. Oke. Kalau sudah kacang-kacang nggak akan bisa masuk. Betul. Jadi Kenyamanannya nggak ada Pak Ucap. Ya mungkin kalau cuma sekedar narikin ikan doang. Cuman kalau di ikan mas adalah adu skill. Karena banyak pemain ikan mas tuh dari yang murah sampai yang jutaan itu adu skill semua. Apalagi kalau dia sudah main ikan racing and speed kan Pak Ucap. ya speed ya, kecepatan ya Om ya. Main speed Ah, beda. Makanya kita akomodasi supaya mengerti Oke. apa sih ikan mas, apa sih ikan campur, ya kan gitu, supaya paham gitu. Jadi tidak rancu penjelasan. Ini pengetahuan saya selama mancing gitu. Ya mungkin dari yang lain bisa memahami lah, mengerti lah Oke. gitu. Jadi kita nggak mau merancukan angler gitu, bukan, kasihan karena gitu. Karena angler itu mancing harus dapat, dan bagaimana dapatnya harus kita bina. Ini ngerti lalu gini di sini nih. Angler Cilalung nih bos, senggol dong.